Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tersembunyi di kamar Bu. Sumpah, fan teoris Pixar mulai ramai lagi karena mereka menemukan hiasan jerapah aneh di kamar Bu. Yang ternyata itu bukan hanya sekedar hiasan. Benda itu memiliki rahasianya tersendiri. Semua orang tertipu akan kehadirannya yang tidak terlihat. Semua orang mengabaikannya, namun tidak untuk hari ini karena kita akan membahasnya. Oke, langsung saja. Ini dia teori gelap Disney Pixar Part 70 episode Jerapah Aneh di Kamar Bu. Bersiaplah. Guys, udah lama banget kita nggak bahas film-film klasik dari Pixar. Kalian masih ingat gak sih betapa dulu tuh konten Pixar adalah konten yang paling kalian tunggu? Setiap upload video baru pasti yang ditunggu tuh adalah konten dari Pixar. Dan ya sekarang udah masuk ke part 70, nggak kerasa banget ya. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin kita hingga sejauh ini. Anyway, jujur aja ya, sebenarnya teori gelap Disney Pixar itu emang udah mulai meredup guys. Seiring dengan beberapa film dari Disney Pixar terbaru yang kurang laku di pasaran, orang-orang seolah melupakan teori yang dulu selalu dibicarakan. Dulu Disney sama Pixar terlalu fokus di agenda-agenda sih ya, jadi kita juga nontonnya agak gimana gitu, agak males. Untungnya film-film yang terbaru yang sekarang kayak Zootopia 2, terus sebelumnya ada Inside Out 2, dan nanti harapannya yang ada di bulan Maret ya kalau nggak salah tahun ini, bakalan ada Hoppers. Semoga aja nggak ada agenda-agenda yang aneh. Jadi nggak ngerasa keganggu gitu ya pas nonton. But anyway, di episode kali ini kita gak akan ngebahas film-film terbaru dari Pixar dulu ya, karena lagi kangen banget nih sama film Disney Pixar zaman dulu. Dan kebetulan juga kemarin jagat internet juga sempat heboh dengan suatu penemuan yang cukup gila. Oke, film yang akan kita bahas ini adalah Monster Inc. Kalian udah paham banget lah ya gimana cerita dari Monster Inc. ini. Tentang seorang anak kecil yang terjebak di dunia monster yang berusaha untuk dikembalikan oleh dua monster, Mike dan Sally, ke dunia manusia. Nah, film ini kembali ramai diperbincangkan setelah muncul teori bahwa ada satu makhluk yang selama ini bersembunyi di kamar Bu. What? Makhluk ini tidak seperti monster pada umumnya karena dia hanyalah berupa hiasan. Coba kalian perhatikan jerapah yang ada di kamar Bu ini. Sekilas memang tidak ada yang janggal dengan hiasan itu. Bahkan kita pas nonton kayak sama sekali nggak notice ada jerapah di sana. Tapi ya hebatnya Pixar, mereka bisa menyembunyikan sesuatu dan berhasil mengelabui pandangan kita. Jerapah ini bukanlah hiasan karena dia hidup. What? Tepatnya dalam scene perpisahan ini. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Kalian melihat hiasan jerapah itu kan? Itu loh yang nempel di dinding, kelihatan kan? Nah, kalau nggak kelihatan, nah ini nih, ada scene yang lebih jelas. Di sini Sally main untuk terakhir kalinya dengan Bu, dan kita masih bisa melihat dengan jelas ya, si hiasan jerapahnya itu masih nempel di dinding. Lalu kita melihat perpisahan menyedihkan ini antara Bu dan Sally, mereka pelukan, Sally harus pergi dan boom, hiasan jerapahnya hilang. Hiasan jerapahnya kemana? Bener-bener hilang, gak ada di dinding. Sumpah sih kita merinding banget ya. Hiasan dua dimensi yang menempel di sana ternyata bisa hidup. Kebayang gak sih? Kalian kayak naruh semacam lukisan dua dimensi, tapi objek yang ada di dalam lukisan itu kayak bergerak kemanapun dia mau. Serem gak sih? Nah ini yang kemarin sempat ramai diomongin sama fan teoris. Kira-kira jerapah itu apa? Monster? Atau sesuatu yang lain? Oke, penemuan gila ini pertama kali ditemukan oleh akun YouTube Edek. Kita nggak tahu nih cara bacanya Edace atau Edek. Kita bacanya Edek aja lah ya, karena ini kayak perpaduan antara ed dan egg. Jadi Edek gitu. Nah, BTW, kalian juga harus nonton videonya ya, yang pas penemuan ini. Linknya udah kita taruh di deskripsi. Oke, jadi pemilik akun YouTube Edek ini bisa menemukan temuan gila ini berawal dari dia yang emang mengoleksi DVD resmi dari Monster Inc. Nah, yang namanya kaset DVD itu kan beda sama di bioskop. Kalian yang waktu kecil suka ngoleksi DVD, termasuk gue ya, pasti tahu ya kalau di DVD itu tuh biasanya selalu ada feature atau pilihan yang lain. Jadi pas dimasukin ke video player, biasanya ada feature-nya, ada pilihan lain. Jadi bukan cuma film, tapi kadang-kadang ada behind the scene, kita bisa melihat behind the scene dari filmnya, atau terkadang berisi fun fact atau bahkan wawancara. Jadi satu kaset itu isinya tuh lengkap, nggak cuma filmnya ya, tapi ada pilihan-pilihan lain. Termasuk kaset DVD Monster Inc. milik si Edek ini. Di sana bukan cuma ada filmnya juga, tapi ada feature yang lain. Di sini kita bisa melihat ada Monstropolis, Setting the Scene, Color Scripts, hingga yang paling menarik perhatiannya adalah Guide
to in jokes. Pas diklik, ternyata feature ini tuh isinya adalah serangkaian Easter egg yang ada dalam film Monster Inc. ini. Nah, di sana ada sekitar 21 Easter egg dan juga fun fact. Misalnya di sini tertulis ada salah satu ya, bahwa katanya restoran yang ada di film tersebut adalah restoran favorit dari Pete Docter. Atau juga di sini ada motorhome yang ada di Monster Inc. ditemukan juga dalam film A Bug's Life dan Toy Story. Ya Easter egg pada umumnya lah ya, semuanya bikin ketawa, fun, dan sebagian besar edik sebenarnya udah tahu Easter egg itu. Tapi ada satu Easter egg terakhir yang bikin dia merinding sebadan-badan. Dan ingat ya, ini official dari Disney dan Pixar. Jadi secara tidak langsung ya, teori ini sebenarnya udah terkonfirmasi. Secara yang ngomong tuh berasal dari Disney dan juga Pixar. Easter egg terakhir itu bertuliskan, "The giraffe on the wall in Boo's room is seen following Sally and Mike to work." Yang artinya, jerapah yang menempel di dinding kamarnya Boo terlihat mengikuti Sally dan Mike ke tempat bekerja. Tolong garis bawahi ya, following alias mengikuti. Artinya apa? Artinya adalah benda itu tuh hidup. Benda yang selama ini nempel di kamar Boo, yang selama ini hanya dianggap sebagai mainan, ternyata hidup. Dan bahkan kata Disney, jerapah creepy ini tuh ngikutin Sally sampai ke dunia monster, sampai ke kantor mereka loh. Masih dari DVD yang sama, Disney dan Pixar akhirnya memperlihatkan scene di mana jerapah ini ikut ke dunia monster. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa memang jerapah itu hidup. Scene ini emang agak buram ya, bahkan si akun edek ini tuh sampai nyewa bioskop untuk melihat bener gak sih si hiasan jerapah itu hidup, dan ternyata emang bener, itu adalah hiasan jerapah di kamarnya Boo. Sebenarnya edek itu nggak perlu datang ya ke bioskop, karena ya orang ini udah jelas Disney dan Pixarnya sendiri yang ngomong, ngapain harus dibuktiin lagi, mungkin biar pastilah ya. Tapi merinding gak sih, hiasan itu tuh ternyata hidup. Nah, persoalan mengenai hiasan dinding yang hidup ini didukung oleh pernyataan dari Pete Docter yang videonya ditemukan di internet. Video ini berisi bagaimana proses Pete Docter membuat film Monster Inc. Dari tadi kita ngomongin Pete Docter mulu ya. Kalian tahu kan dia siapa? Dia adalah sutradara dari film Monster Inc. itu ya. Nah, dalam video tersebut, Pete Docter spill bahwa dalam proses pembuatan Monster Inc. ini ada yang disebut dengan dailies. Dalam film making sendiri, dailies ini tuh kayak semacam ngasih update harian gitulah terkait apapun, terutama soal progres animasi ini dibuat. Nah, terkadang kata dokter, filmmaker di Monster Inc. ini tuh suka bikin apapun hanya untuk menunjukkan proses mereka. Ada adegan Sally yang membuang Boo yang ini, intinya sih mereka tuh pengen ngasih update. Mungkin pada saat itu tuh ya mereka cuma pengen nunjukin lorongnya aja atau movementnya aja, dan ya udah karena emang gak ada objek di sana, akhirnya dibikinlah objeknya ya si Sally ngelempar si Boo ini gitu. Jadi kayak ada lucu-lucuannya gitulah. Tapi mereka juga ternyata membuat si jerapah ini. Tepatnya di sini. Ketika Sally udah masuk ke dunia monster, kita bisa melihat si jerapah itu balik lagi ke kamar Boo. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Tuh kan, para filmmaker ini tuh sengaja bikin detail ini, bikin Easter egg bahwa ternyata hiasan jerapah itu emang hidup. Mereka ingin tahu bahwa hiasan jerapah ini benar-benar ada di Monster Inc. Dan seperti Easter egg pada umumnya, Pixar sebenarnya ingin kita sebagai fans untuk mengulik apa yang sebenarnya terjadi. Dan fans tentu saja tidak tinggal diam menemukan penemuan ini. Mereka langsung berteori dengan sangat liar untuk bisa menjelaskan sosok jerapah aneh di kamar Boo ini tuh sebenarnya apa sih. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya. Seperti biasa kita jelasin dulu ya, siapa tahu di sini ada yang baru kenal sama teori universe Disney Pixar dan kita juga udah lama kan gak bahas, jadi hitung-hitung ini sebagai reminder aja. Teori Disney Pixar secara keseluruhan mengatakan bahwa semua film yang diproduksi oleh Pixar itu satu universe. Mereka berada dalam satu timeline raksasa di mana satu film terhubung dengan film yang lain. Easter egg yang disebar oleh Pixar rupanya bukan sembarang Easter egg, tapi Pixar memancing kita untuk membuat teori kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan didapatkan dari Easter egg tersebut. Lalu bagaimana dengan si jerapah creepy ini? Well, sebenarnya fans terbagi ke dalam dua kubu ya. Kubu pertama mengatakan bahwa itu hanyalah kesalahan teknis saja. Kubu kedua mengatakan bahwa itu bukan sekedar kesalahan, tapi itu adalah kesalahan yang disengaja. Oke, kita bahas dulu kubu yang pertama. Menurut mereka, sebenarnya pihak dari Pixar sengaja menghilangkan jerapah itu di scene perpisahan ini.
Jadi emang bukan kesalahan juga sih, tapi emang sengaja sama Pixar. Nah, menurut kubu yang pertama ini, hal tersebut dilakukan supaya penonton tetap fokus pada objek utamanya, yaitu Boo dan Sally yang sedang melakukan perpisahan. Takutnya kalau misalnya ada jerapah di tengah, nanti penonton malah salfok sama si jerapah itu. Apalagi kan posisinya tuh di tengah banget ya. Pas Boo dan Sally berpisah, terus kita melihat jerapah di tengah kayak malah bikin salfok sama si jerapah itu. Alhasil, menurut kubu pertama, si jerapah itu ya sengaja dihilangkan di scene tersebut. Alasan ini sebenarnya sangat masuk akal ya, dan tujuannya tadi supaya kita bisa fokus dengan adegan klimaks perpisahan antara Boo dan Sally. Berasa logis, dan pilihan yang tepat juga. Tapi alasan ini tuh ya terbantahkan karena tadi dari Pixar sendiri yang bilang bahwa jerapah itu sebenarnya hidup. Mereka mengikuti Sally ke dunia monster. Kalau misalnya emang ditujukan supaya penonton nggak salfok, ngapain Pixar sampai bikin statement seperti itu bahwa jerapah itu tuh hidup? Kan kalau misalnya tujuannya supaya nggak salfok, ya udah diem aja, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Toh penonton juga nggak pada nyadar kan? Baru nyadar setelah belasan tahun, setelah puluhan tahun, ya nggak sih? Inilah yang menjadi penguat untuk tim alias kubu kedua yang meyakini bahwa jerapah itu memang hidup dan bukan kesalahan teknis yang disengaja. Menurut kubu yang kedua, jerapah itu adalah salah satu makhluk dari Pixar Universe. What? Coba kita ingat-ingat dulu, di universe Pixar tuh ada apa aja sih? Manusia ada, hewan ada seperti di Finding Nemo. Dinosaurus ada di film The Good Dinosaur. Alien ada di film Lightyear dan Elio. Robot ada juga di film Wall-E. Monster, hantu, emosi, mobil, superhero, elemen, semuanya ada di Pixar. Nah, kira-kira hiasan jerapah ini termasuk kemana ya? Toy Story. What? Ya, sebagian orang percaya bahwa hiasan jerapah itu adalah termasuk ke dalam makhluk sejenis Woody dan Buzz alias mainan. Seperti yang kita tahu bahwa mainan yang ada di film Toy Story itu kan semuanya hidup. Mereka seolah punya nyawanya sendiri dan bisa berkeliaran dimanapun. Nah, permasalahannya adalah ngapain mainan ikut masuk ke dunia monster? Bahkan si jerapah creepy ini katanya ikut sampai ke kantor juga ngikutin Mike dan Sally. Kalau misalnya emang mau menjelajah aja, kenapa nggak ke tempat lain? Kenapa harus sampai ke kantor itu? Tidak ada penjelasan yang bisa meyakinkan fans sehingga mereka merasa bahwa kayaknya itu bukan mainan deh. Fakta yang menunjukkan bahwa dia memata-matai Sally dan Mike bahkan hingga sampai ke kantor pusat membuktikan bahwa ada sesuatu yang mungkin dia incar. Lantas, kalau bukan mainan, hiasan jerapah ini apa dong? Siap-siap merinding karena banyak orang yang percaya bahwa jerapah itu adalah robot. Dan bukan robot sembarangan. Jerapah itu adalah robot yang diproduksi oleh BNL. By and large, everything, all the time. Ya ampun, kangen banget gak sih sama BNL? BNL pertama kali muncul dalam film Wall-E. Dalam film tersebut, BNL adalah sebuah perusahaan super raksasa yang telah memonopoli segala hal yang ada di bumi. Jadi semuanya tuh udah di-provide sama BNL. BNL ini tuh punya misi untuk menguasai dunia, namun ya dunia semakin kacau, penuh sampah, sampai pada akhirnya mereka tinggal di luar angkasa. Nah, BNL ini adalah satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan yang ada di bumi. Mereka akhirnya membuat robot bernama Wall-E untuk membersihkan sampah yang ada di bumi. Ya, mereka membuat robot. Jauh sebelum bumi hancur, kita bisa melihat BNL ini tuh ada di mana-mana. Dalam film Up ya contohnya. Fans percaya bahwa perusahaan yang akan menggusur rumah Carl Fredricksen adalah BNL. Salah satu sponsor di balapan di film Cars itu juga BNL. Bahkan baterai yang membuat Buzz hidup itu juga dari BNL. Semuanya udah dikuasai sama BNL. Nah, menariknya adalah teori ini semakin liar dengan mengatakan bahwa orang-orang dari BNL itu juga udah mengetahui bahwa ada universe monster di Pixar Universe. Jadi kan manusia-manusia lain mah nggak ada yang tahu ya soal universe monster ini. Tapi orang-orang dari BNL ini tuh pada tahu dan mereka ingin menguasainya juga. Emang serakah banget ya perusahaan multi company ini. Bumi udah dikuasai, sekarang dunia monster juga pengen digenggam. Mereka mengetahui bahwa di universe monster ini ada sumber daya yang sangat kuat dengan memanfaatkan ketakutan dan tertawanya manusia. Oleh sebab itu mereka harus mempelajarinya dengan cara mengirimkan mata-mata. Dan mata-mata itu adalah hiasan jerapah yang ada di kamar Boo. Jadi itu bukan sembarang hiasan, itu bukan sembarang jerapah juga, tapi itu adalah robot mata-mata dari BNL untuk mempelajari atau bahkan menguasai pengolahan energi yang ada di sana.
Itu sebabnya kenapa jerapah creepy itu mengikuti Sally dan Mike ke kantor. Ya karena di sana mereka bekerja, di sanalah semua ketakutan itu diolah hingga menjadi energi. Dan itu dipelajari oleh BNL dan hiasan jerapah di kamar Boo. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 70. Jujur, ini adalah salah satu teori terbaik yang pernah kita temukan di internet sih. Serem banget. Kebayang gak sih ada mainan atau ada lukisan gitu kan 2 dimensi terus kayak gerak-gerak sendiri? Serem sih. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.